Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan hadirin jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, sore hari ini sambil menunggu berbuka, izinkan saya menyampaikan materi tentang Qasasul Anbiya. Napa Bapak Ibu? Qasasul Anbiya. Qasasul Anbiya itu kisah para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul. Tapi kalau khusus kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Sirah Nabawiyah. Sore hari ini saya akan melanjutkan kisah dakwah, kisah perjalanan hidup dan kesabaran dari salah satu nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi saya akan mulai dari hijrahnya Nabi Ibrahim ke Mesir dari Palestina. Palestina itu begitu. Komandan berikut dari bayar mawon ya. Komandan ningali teng TV, teng YouTube, teng pagi wonten. Sisane iki rame Pak. Niku lho di Membor Israel kan Palestina niku. Jalur Gaza akan dihabiskan, akan dijadikan neraka kata Presiden Amerika. Tapi sekarang warga negaranya sedang kelaparan, sudah puasa kelaparan. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah yang melanda Palestina karena kezaliman Israel. Dulu Nabi Ibrahim pernah tinggal di Israel, kaya raya, makmur. Allah uji dengan berbagai musibah, lulus. Tetapi ada satu persoalan, Bapak Ibu, yang sulit dihadapi oleh Nabi Ibrahim, yaitu justru keluarganya sendiri. Pamannya yang enggan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi bersikukuh dengan pendiriannya, dengan prinsipnya, karena pamannya yang bernama Azar itu produsen berhala. Jadi kalau membuat patung, penghasilannya dari mana? Dia juga penasehat kerajaan, hidupnya berlimpah ruah. Mosok menuruti ponakannya yang baru kemarin. Jadi gengsi juga. Maka sementara yang tempat tinggalnya Nabi Ibrahim di tempat pamannya, namanya daerah Haran,
dilanda kelaparan juga, musim paceklik, kemarau panjang, penduduknya juga pada pergi. Nabi Ibrahim juga turut hijrah, dan hijrahnya menuju ke Mesir. Mesir itu benua Timur, Mesir itu benua Afrika, jejer Eropa, dure Asia. Palestina itu di Asia Barat. Jadi hijrahnya lintas benua Amerika, benua Afrika. Ada negara namanya Mesir. Saat ini negaranya yang salah, berbeda itu yang salah. Kasih dari Liverpool tadi. Negara Mesir, negaranya Firaun. Tapi jauh, masih jauh. Nanti Firaunnya ketika berseteru dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini masih Nabi Ibrahim. Nah, sebelum Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir, itu mendapatkan informasi kalau di Mesir, Bapak Ibu, waktu itu raja yang berkuasa namanya Raja Heksos, seperti nama permen. Permennya pedas atau manis? Nah, rajanya ya pedas. Selain pedas, raja ini punya kelainan, Pak. Kelainannya apa? Suka menyenangi istri orang, disingkat senior, senang istri orang. Yang gadis banyak, yang muda-muda banyak, yang perawan banyak, malah nggak suka. Berarti di zaman itu yang perawan aman, gadis-gadis nyaman. Yang tidak nyaman justru yang sudah punya suami. Ini kelainan. Informasi ini didengar oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatur siasat dengan istrinya. Istrinya Nabi Ibrahim namanya siapa? Sarah. Sarah, kemarin namanya Sarah. Siasatnya diatur. Nanti kalau sampai di Mesir, ditanya oleh para pengawal kerajaan, kamu siapa? Jawabannya, jangan suamiku, tapi saudaraku. Maksudnya saudara seiman. Kalau yang ditanya aku pun akan menjawab, kamu bukan istriku, tapi saudaraku. Maksudnya saudara seiman. Karena kalau jujur menjawab istriku, kalau jujur menjawab suamiku, pasti salah satu akan dibunuh, Ibrahim akan dibunuh, dan Sarah istrinya ditangkap raja, dijadikan istrinya raja. Maka kesepakatannya begitu, pura-pura bohong. Namun demikian menurut Nabi Ibrahim ini bohong, tapi terpaksa. Karena kalau tidak, Ibrahim dibunuh, istrinya ditangkap. Maka diatur siasatnya biar selamat. Asal betul Bapak Ibu bohong seperti ini. Langsung dinyatakan Nabi Ibrahim melaksanakan, mempraktekkan. Sampai di Mesir, benar Bapak Ibu, ternyata bertemu dengan pengawal kerajaan dan ditanya kamu siapa? Jawabannya seperti rekayasa tadi. Ibrahim ditanya ini perempuan siapa? Jawabannya saudaraku, bukan istriku. Salah ditanya ini laki-laki siapa? Saudaraku, bukan suamiku. Agar selamat. Tapi ternyata sama aja, Pak. Nabi Ibrahim ditangkap, dimasukkan ke penjara, Sarahnya dibawa dihadapkan pada raja. Sarah, Bu, wanita tercantik nomor 2 di dunia ketika itu. Nomor 1 siapa, Pak? Hawa, istrinya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Namanya Hawa.
stroke Bapak Ibu. Zaman dulu belum tahu namanya apa, kalau sekarang namanya stroke. Gak bisa memegang, berhenti tangannya. Gak bisa memegang, berhenti, kena stroke. Lalu kaget dan mengatakan kepada saya, apa yang kamu baca? Jadi Sarah kan nulis-nulis, apa yang kamu baca? Lalu menjawab, aku berdoa minta pertolongan kepada Allah agar Allah melindungiku. Kamu bukan wakilku, tidak boleh berjamaah. Kata rajanya, mintalah kepada Tuhanmu agar aku disembuhkan dari stroke. Sarah berdoa, mohon kepada Allah agar disembuhkan rajanya. Sembuh Bapak Ibu. Tapi gak kapok, ingin menjamah lagi Pak, dengan tangan kirinya. Sarah berdoa lagi, stroke lagi. Kata rajanya, kamu baca apa lagi? Sama seperti tadi, aku juga berdoa mohon pertolongan Allah agar kamu tidak menjamahku. Kamu bukan boleh, haram hukumnya, nggak boleh. Raja bilang lagi, minta kepada Tuhanmu sembuhkan aku dari stroke. Aku berjanji tidak akan melanggar lagi, tidak akan menjamahmu. Ini janjinya. Lalu Sarah berdoa, stroke-nya disembuhkan. Apa bukan? Boten, terus terlanjur bergairah. Akhirnya dengan kedua tangannya, tangan kanan dan kiri ingin menjamahnya. Tiba-tiba stroke lagi Pak. Bahkan yang stroke tidak cuma tangan kanan kirinya, badannya stroke, kepalanya stroke, semuanya stroke. Yang tidak cuma mata dan lidahnya. Jadi masih bisa melihat, masih bisa berkata-kata. Bilang tadi sama Sarah, kamu baca apa lagi Sarah? Sama dengan tadi saya berdoa, mohon kepada Allah agar dilindungi dari kejahatanmu. Kamu jahat, kamu bukan murid, tidak boleh memegangmu. Ya sudah Sarah, sembuhkan. Kita kepada Tuhanmu, sembuhkan aku. Aku janji, sumpah, langit saksinya, bumi saksinya, penolakku saksinya, aku tidak akan melanggar lagi sumpahku. Lalu Sarah berdoa dan disembuhkan stroke-nya. Kapok betul. Kapok, memandang sesuai dengan janjinya, rajanya kapok karena takut dikiranya sihir. Padahal mukjizat itu. Ini namanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, tapi diberikan kepada istrinya. Berarti bagi istrinya namanya makunah. Ini termasuk bagian dari khawarikul adat. Khawarikul adat itu kejadian di luar kebiasaan, di luar nalar, tidak bisa dipelajari. Kalau dialami Nabi namanya mukjizat, kalau dialami wali namanya karomah, kalau dialami oleh orang-orang alim soleh-solehah seperti Sarah namanya makunah. Kalau dialami anak-anak kecil, ukurannya jenengan Bu, misalnya mendapatkan keajaiban, namanya irhas. Kalau dialami kita Bapak Ibu, orang-orang biasa, namanya keajaiban. Kalau dialami orang-orang jahat, namanya keanehan. Contohnya dukun, tukang sihir, ini kok namanya keanehan. Raja ini takut, dikiranya sihir. Bilang sama pengawalnya, suruh pergi wanita ini. Ini malah membawa malapetaka. Saya takut kalau nanti berdoa lagi, kan tadi berdoa terus sekarang. Saya takut kalau berdoa lagi nanti ada musibah. Suruh pergi, kamu bawa orang, bawa hantu, bawa jin katanya. Kata rajanya. Tapi sebelum Sarah pergi Bapak Ibu, Sarah
Bertiga Bapak Ibu, satu laki-laki, dua wanita, Pak, tinggal dalam satu rumah. Usia Sarah dua kalinya usia Hajar, atau usia Hajar separuhnya usia Sarah. Kalau Hajar usianya 30 tahun, berarti Sarah usianya berapa? 60 tahun. Muda Sarah atau Hajar? Hajar. Kira-kira berikut Mbak umay jenengan wonten dua wanita, siji tuwa karena istrinya, siji tau tapi bukan istrinya, pembantunya dua jari dari tangan. Sementara Nabi Ibrahim lagi punya anak, sering berucap, sering berkata, berdoa kepada Allah. Sarah dengar, aku ingin punya anak, berdoa kepada Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin kami bisa punya anak sementara Engkau memberikan tugas kepadaku sebagai Nabi, tetapi tidak ada yang mewarisiku, tidak ada yang mewarisi ilmuku, tidak ada yang mewarisi amalanku. Terus nanti bagaimana? Istri sudah tua, rambut sudah memutih, aku kata Ibrahim juga sudah lemah. Itu sering disampaikan kepada Allah lewat doa. Sementara kadang juga berucap, berkata, walaupun tidak ada syarat, tapi syarat dengan itu Bu. Dari kejadian di ini terjadi di keluarga Ibrahim. Sampai Sarah dengar, akhirnya mengatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ya suamiku, sepertinya engkau ingin punya anak, sementara aku sudah tua. Barangkali Allah mengharamkan aku untuk punya anak. Cobalah kamu menikahi budak sahayaku, menikahi Hajar. Siapa tahu dari Hajar bisa memberikan keturunan untukmu, melanjutkan misi perjuanganmu. Jadi ringkas cerita Bapak Ibu, Hajar, Sarah menyuruh suaminya kawin lagi dengan pembantunya. Dan sing digandeng dengan kesebutan rawan itu atau dengan nerang apa ambil. Jawabannya di luar dugaan. Nabi Ibrahim tidak mau Bapak Ibu coba. Katanya aku masih cinta kamu, masih cinta Sarah. Tetapi karena dipaksa-paksa terus oleh Sarah, apalagi ingat tugas dari Allah, melanjutkan misi perjuangan, menyebarkan agama Allah, akhirnya Nabi Ibrahim bersedia menikahi Hajar. Tadinya abot Bu, beda dengan laki-laki sekarang merasa dibawani gerindil-gerindil nikah siri. Maaf Bapak Ibu, kalau saya ditanya, saya tidak setuju dengan nikah siri. Nikah siri sendiri-sendiri diam-diam. Kalau saya tanya, kenapa sih diam-diam? Mesti lebih lalu di konangan loh. Jenisnya orang gentle. Gentle yang wani di hadapannya. Beli-beli ngomong. Akhirnya menikah dengan Hajar, dipilihkan oleh Sarah, pembantunya Bapak Ibu. Ini juga berat Bapak Ibu, karena terdengar di masyarakat, menyebar beritanya, majikan ngawini pembantunya. Coba Bapak Ibu, kalau zaman sekarang terjadi gagal betul. Baik bermusuh majikan ngawini pembantunya. Ibrahim pun tidak begitu senang, langsung senang dapat wanita muda boleh kawin. Itu juga beban, karena suara-suara tetangga ya seperti itu Pak. Kawin, kawin membantunya. Apa nggak ada wanita lain? Jangan dipikir. Tetapi karena perintah Allah, syariat juga dilaksanakan. Akhirnya dari rahim Hajar lahir seorang laki-laki mulia bernama Ismail. Sesuai dengan permintaannya, ya Allah berikan aku anak keturunan yang soleh dan sabar. Maka Ismail termasuk anak yang soleh dan sabar. Begitu lahir Bapak Ibu
jalan kalau hajar tanpa sadar Bapak Ibu, kira-kira saraf kemut-kemut boten. Mulai kok saya nggak diperhatikan lagi ya, apa gara-gara nggak punya anak, aku mandul. Wah, ini jadi perkara besar. Sealim-alimnya orang Bapak Ibu akhirnya tergoda juga amarahnya. Jadi kalau ada wanita pura-pura nggak apa-apa, itu namanya itu cuma ucapan, artinya belum tahu. Makanya biar netra Bapak Ibu, ini satu riwayat Sarah marah kepada Ibrahim dan mengatakan, kamu pilih mana? Pilih aku atau Hajar? Kalau pilih aku, Hajar selesaikan. Pilih Hajar, silakan pergi dari rumah ini, bawa Ismail jauh dari hadapanku. Satu riwayat begitu. Riwayat lain Allah perintahkan Ibrahim biar suasananya reda. Nabi Ibrahim diminta hijrah dengan membawa Hajar dan juga Ismail. Mau pilih yang mana terserah. Yang jelas berdua sementara berpisah. Karena kalau berkumpul jadi masalah. Dan Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah bersama madunya bernama Hajar dan juga Ismail dengan menggunakan onta. Palestina Mekah jarak yang cukup jauh, mungkin sekitar 3 bulan kalau jalan kaki, menggunakan onta bertiga. Salunya hanya 2 gembes atau 9 tepak. Wadai sampaikan itu punya sekolah kalau sebelumnya kalau bajunya yang menurut sebagai gembes. Saat ini kalau tepak kemudian kalau sebenarnya amber, ini 2 amber. Yang satu berisi makanan, yang satu berisi minuman. Sampailah bertiga di satu tempat di gundukan tanah, jadi agak gundukan agak ini. Disitulah Hajar diturunkan bersama Ismail. Dalam satu riwayat Hajar dan Ismail diturunkan terus langsung ditinggal berdua. Ibrahim tidak berucap satu kata pun, langsung meninggalkannya. Satu riwayat begitu. Hajar bertanya, maksudnya apa ya Ibrahim? Ibrahim tidak menjawab. Sarah tanya lagi, ngapain aku di sini berdua? Ibrahim tidak menjawab. Sampai 3 kali Sarah Hajar bertanya, apa betul ini perintah Allah? Nabi Ibrahim baru menjawab, tapi tidak pakai kata-kata, mengaku. Nah, baru yang anggukannya saja Hajar mantap. Kalau memang ini perintah Allah, pasti tidak sia-sia. Ada sesuatu rahasia besar yang Allah berikan kepada kita. Hajar mantap. Kalau bahasa kita, oke lah, nggak apa-apa. Lalu Ibrahim meninggalkan Hajar, digundukan tanah itu. Setelah jauh sampai tidak kelihatan lagi, hanya bukit-bukit yang kelihatan, Ibrahim membalikan badan, melihat Hajar, melihat Ismail, melihat pegunungan-pegunungan daerah yang ada di sekitarnya, sembari mengangkat tangan dan berdoa. Monggo nanti dibuka surat Ibrahim. Itu ada doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, hari ini aku tinggalkan sebagian generasiku. Coba Bapak Ibu, ini mujizat ini. Nabi Ibrahim mengatakan, aku tinggalkan sebagian generasiku. Berarti Bapak Ibu, nanti ada generasi lagi yang sebagian.
Tapi di tempat ini, di sebelahnya ada tempat yang mulia, rumah yang mulia, namanya Bakkah. Jadi gundukan pasir tadi namanya Bakkah, yang konon besok menjadi Mekah. Ternyata Ka'bah sudah ada Bapak Ibu, cuma tenggelam, terpendam sejak musibah banjir bandang pertama terbesar di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Bapak Ibu, dalam riwayat Ka'bah sudah ada sejak Nabi Adam. Ketika Adam dan Hawa dipisahkan karena melanggar aturan menyentuh buah budi, kemudian diturunkan dari surga. Hawa diturunkan di India, Adam di Mekah. Nah, pas di Mekah, Adam itu sering timbul rasa kangen. Dulu waktu di surga sering muter-muter keliling tari Ka'bah, namanya tawaf. Di Mekah kangen rindu, lalu membangun Ka'bah. Konon menurut penelitian, Ka'bah itu kalau ditarik lurus garis vertikal sama dengan Ka'bah yang di atas yang dikelilingi oleh malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Sopi ngajari pas bulan sini, apa umroh dengan belok lurus kira-kira yakin mau. Jadi sudah ada sejak Nabi Adam, cuma karena kena banjir besar di zaman Nabi Nuh, hancur, tenggelam, terpendam, tapi fondasinya masih ada. Rupanya Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk membangun kembali, mengangkat kembali. Fondasi sudah ada, tinggal bangun kembali, tapi caranya dibikin masalah dengan syarat dia pergi dari Palestina, hijrah ke Mekah dengan membawa Hajar dan Ismail. Itu ceritanya begitu Bapak Ibu kalau disatukan. Memang Allah pintar buat skenario ini. Senang, susah, senang. Ini masih susah dulu, senangnya nanti. Jadi kalau didengar lagi senang kemudian susah, sabar dulu Bapak Ibu. Nanti mesti senang lagi. Cuma ya harus sabar, walaupun lama atau sebentar. Ini susah dulu ini. Coba meninggalkan istri dan anak di daerah tandus, kering, rontang, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Siapa wanita yang berani menghadang malah bahaya, resikonya mati? Ya ajar. Saya yakin kalau jenengan juga gak kuat kok Bu. Kuat ditinggal suami kalau ditinggalnya di mall. Tinggal di mall, beli HP, ATM atau kredit, seneng. Malah kalau masa pakai kata bebean. Jadi di daerah tandus. Coba Bapak Ibu. Nah, setelah Ibrahim pergi, rasa was-was dari Hajar mulai ada. Apalagi minumannya tinggal sedikit, kan cuma bawa satu gembes, yang satu makanan, yang satu air. Mulai berpikir aja, harus nyari air, di mana air, nggak ada. Pemandangan terdekat hanya dua bukit. Bukit yang satu namanya Sofa, yang satu namanya Marwah. Coba dinaiki bukit yang satu dengan lari-lari kecil yang namanya Sofa. Dari Sofa melihat ke bawah, sepertinya ada air, ada biar-biar turun. Maka Hajar mulai turun, jalan kaki, pelan-pelan. Begitu mau naik, ada kecil, kan Hajar orang, Hajar dari lari kecil. Sampai di Marwah ternyata nggak ada air, ternyata cuma bayang-bayang. Balik badan lagi, lihat Sofa, ada air di sana. Turun lagi jalan kaki, pelan-pelan. Begitu mau naik, lari, tapi lari kecil. Sampai di Sofa, nggak ada air, ternyata tadi
itu dilakukan sampai 7 kali Bapak Ibu. Sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, sampai 7 kali. Yang sekarang menjadi bagian dari ibadah haji yang namanya sa'i, jalan kaki atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali dari sofa menuju marwah. Oh, ini namanya ini kalau sudah saatnya mau berangkat haji, manasik pasti diajari. Tapi ketika Hajar melakukan sa'i, itu namanya baru sa'i. Ya bolak-balik dari sofa marwah 7 kali, tiba-tiba terdengar suara. Yang artinya inilah yang namanya sa'i. Maka nanti menjadi bagian dari ibadah haji yang namanya sa'i. Ketika selesai mondar-mandir, jalan kaki, lari kecil, tidak mendapatkan apa-apa, sudah pasrah nih, sudah pasrah. Tiba-tiba terdengar suara. Yang intinya Allah sudah cukup menguji Hajar dan saatnya mendapatkan air. Dan ada 3 riwayat Bapak Ibu dari mana munculnya air dengan mengikuti. Riwayat yang pertama dari kakinya Ismail yang bujur-bujur terus keluar airnya. Pernah dengar di ceritanya nih? Oh, maaf, ternyata hadisnya lemah. Riwayat yang kedua dari kaki ontanya yang tadi dinanti bertiga, ontanya kan masih itu belum pulang, itu bujur kakinya keluar airnya. Pernah dengar? Baru saya dengar. Tapi sudah lemah hadisnya. Nah, hadis yang kuat yang beredar di negeri Arab itu airnya keluar dari sayapnya malaikat Jibril. Jadi dicukil tanahnya itu, tanah jujugan itu muncrat airnya. Airnya keluar luber-luber oleh Hajar. Kalau kita gaya gini sambil mengatakan zoom atau bacanya zam. Zam itu bukan bahasa Arab, bahasa Mesir. Kan Hajar orang Mesir, bukan orang Arab, bukan orang Palestina. Zam itu bahasa Mesir, artinya kumpul. Maksudnya kumpulkan air, kumpul. Jadi dibendung biar tidak luber-luber. Coba Bapak Ibu, hanya dengan kedua tangannya saja Hajar mampu membendung air yang luber-luber, yang muncrat-muncrat. Andai saja Hajar tidak membendung, mungkin sudah menjadi samudra Zam-Zam. Nyatanya sampai sekarang nggak bisa sampai sekarang. Dulu di zaman Khalifah Abdullah Mubarak, istrinya itu pernah membangun bendungan besar di atas pegunungan, bikin bendungan besar diisi air Zam-Zam, diangkut oleh ribuan onta untuk jamaah haji minum, pulang oleh gratis kan? Ini bukan gratis, gratis kan diminum di sana. Kalau bawa pulang yang banyak. Sekarang ada dijual, ada oleh haji, ada yang palsu, ada ini. Sekarang sudah ada air Zam-Zam palsu. Jadi terus sekarang banyak palsu ya. Dan dari kita tidak ada palsu. Ada beras palsu, telur palsu, ijazah palsu, radio palsu, pertama palsu, pokoknya palsu. Saya boleh lanjutin dulu sebentar. Terus besok paginya saya potong dulu nih, mundur 3 hari, nanti ketemu 3 hari sebelum peristiwa munculnya air Zam-Zam
jebol, pecah, banjir besar. Padahal asal mulanya tadinya tanahnya subur, daerahnya makmur, di sekitar bendungan sebelah kanannya banyak buah-buahan, apapun pohon ada semua lengkap. Sebelah kirinya tanaman-tanaman bunga indah sekali, dan itu rakyatnya juga makmur. Di sana tidak ada penyakit lah. Orang sana sehat-sehat semua. Saya nggak tahu kalau sekarang di mana ini. Tapi kalau Swedia itu juga negara yang sehat, higienis, bersih. Anak saya di Jogja kan sakit-sakitan, Pak. Di Swedia sembuh. Kemarin pulang sakit lagi. Biasanya kan Swedia lagi nggak sembuh. Udaranya sejuk, bersih, Bu. Nggak ada sampah di Swedia. Sampai-sampai Swedia impor sampah. Butuh sampah untuk bahan gas, tenaga pembangkit gas. Di sini sampah untuk lagi. Malah ada keluarnya. Sana butuh sampah itu. Kalau mau impor ke sana, tapi ya mahal. Ongkirnya itu satu kilo 1 juta itu. Jadi kalau naik pesawat itu bagasinya kan hanya 50 kilo. Lebih dari itu 1 kilonya 1 juta. Tasnya. Orang sana sehat-sehat Bapak Ibu. Nggak ada rumah sakit. Ya ada, tapi nggak banyak. Rumah sakit besar. Kalau cuma sakit batuk, pilek, demam, flu, itu nggak usah berobat, nanti sembuh sendiri. Sini antri banyak rumah sakit. Cuma jangan kaget Bapak Ibu kalau misalnya kelakon ke Swedia nih, atau ada orang Swedia ke sini jangan kaget. Ada bibit panjang misalnya di depan masjid misalnya 4 meter. Orang Swedia duduk di sini, dengan diri dia langsung pergi. Padahal 4 meter. Makanya kemarin pas COVID, jaga jarak, udah biasa orang sana, mau biasa jarak 4 meter. Tempat kita, wah betul-betulan, jadi orang apa kosong di 4 meter. Ini cuma cerita saja. Saya tahu penjelasan pelakon di sana. Itu negaranya bersih, sehat, seperti kerajaan Sabah. Itu bendungannya pecah, banjir Bapak Ibu sampai 3 hari. Setelah mengering semua, praktis tanahnya sudah tidak subur, buah-buahnya ludes, yang tinggal hanya tanaman semak belukar yang banyak durinya. Maka hilang pencaharian dari masyarakat di sekitar bendungan Zermalik, akhirnya mengungsi. Satu-satunya tujuan mengungsi adalah negeri Sam. Negeri Sam itu Bapak Ibu berada di sebelah utaranya Madinah, utaranya Mekah. Jadi orang-orang Sabah Pak, kalau mau ke Sam, pasti lewati Mekah, pasti lewati Mekah. Selama ini, jadi setiap orang-orang yang hijrah ini dari bendungan Zaidul Ma'ruf melewati Mekah, itu nggak pernah ada air, nggak pernah lihat burung. Tapi hari itu pas melewati Mekah, di atasnya banyak burung. Maka orang-orang ini berpikir, ini pasti ada air di bawahnya. Ini orang-orang yang melewati dari suku Jurhum. Suku nama Bu? Jurhum. Bukan Jubur, bukan ini ya. Jurhum. Ini suku tertua ketika itu. Sabun. Sabun orang beli tanggung ini. Ceritanya masih panjang ini. Ini Nabi Ibrahim, Nabi yang
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa